Politik itu sangat dinamis, penuh dengan intrik, penuh dengan tipu daya, sekaligus penuh dengan kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, strategi ke-8 Sun Tzu adalah perbaiki jalan utama untuk mengambil jalan yang lain. Sebuah strategi yang di masa Raja Qin Shi Huang dari kerajaan Qin kerap kali digunakan oleh kerajaan Qin untuk mengelabuhi musuh-musuhnya atau negara kompetitor yang lain. Dengan saran dari salah satu petingginya yang kelak kemudian hari menjadi Perdana Menteri yang masyhur, yakni Li Si, Raja Qin kerap kali membuat proyek-proyek besar, terutama perbaikan jalan utama yang menghubungkan negara Qin dengan negara-negara lain. Ada sejarah yang banyak dicatat bagaimana Qin Shi Huang melakukan strategi perbaikan jalan utama. Tapi pada akhirnya dia menyerang negara kompetitornya melalui jalan lain. Negara Qin membuat proyek besar-besaran, mengerahkan penduduk dan sekaligus prajurit Qin untuk memperbaiki jalan utama yang menghubungkan negara Qin dengan negara Zhou, juga negara Qin dengan negara Han atau bahkan Yan, sehingga negara kompetitornya menganggap bahwa atau berpikir bahwa negara Qin tengah mempersiapkan sebuah serangan besar dengan cara memperbaiki jalan utama sehingga kelak bisa digunakan untuk memobilisasi besar-besaran prajuritnya dengan segenap logistik yang dipersiapkan. Maka negara-negara musuhnya atau negara-negara kompetitornya mempersiapkan pasukannya untuk menghadang di jalur utama atau di jalan utama yang menghubungkan kedua negara. Hal ini sering terjadi atau bahkan beberapa kali terjadi pada negara Zhou, Han, dan Yan. Tapi apa yang terjadi? Dulur-dulur, di saat negara Zhou mempersiapkan prajuritnya di jalan utama untuk menghadang gerakan prajurit Qin yang diperkirakan akan melalui jalan utama yang sudah diperbaiki, ternyata diam-diam Qin mempersiapkan prajuritnya yang lebih besar, yang lebih terlatih melalui jalan yang berbeda, melalui jalan lain, atau bahkan melalui jalan belakang. Sehingga ketika prajurit yang sudah dipersiapkan ini melakukan serangan, maka negara kompetitor tersebut gelagapan dalam menyambut serangan tersebut karena terlanjur menyiapkan pasukannya di jalan utama. Inilah strategi perbaiki jalan utama untuk mengambil jalan yang lain yang banyak sekali atau kerap kali digunakan oleh negara Qin di era masa negara berperang. Kalau kita kaitkan dengan konteks kondisi politik kekinian di tanah air menjelang kontestasi Pilpres dan Pileg 2024. Ya, kita acap kali atau lazim melihat bagaimana para ketua partai, para elit partai, para petinggi partai melakukan manuver-manuver yang sulit sekali diidentifikasi. Sesungguhnya apa yang ada di balik manuver itu. Itu terlihat betul bagaimana hingga saat ini komposisi koalisi antar partai belum terlihat atau teridentifikasi dengan jelas sehingga arahnya sebenarnya kemana.
katakanlah sudah ada koalisi perubahan yang berisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sampai hari ini juga belum ada titik temu di antara ketiganya, terutama terkait komposisi capres, cawapres. Mereka memang sudah menyepakati bahwa capresnya adalah Anies Baswedan. Tapi untuk cawapres sampai hari ini masih terjadi tarik ulur yang belum juga selesai. Demikian juga dengan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang berisi Golkar, PAN, dan P3. Hingga hari ini belum jelas juga arahnya kemana. Karena komposisi capres-cawapresnya juga belum jelas. Sejauh ini secara simplisit hanya Golkar yang sudah menyebut bahwa capresnya adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Tapi apakah benar ini adalah upaya untuk membangun jalan atau memperbaiki jalan utama? Padahal sesungguhnya nanti Golkar akan mengambil jalan yang lain. Atau pertanyaan-pertanyaan tentang keseriusan Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan. Banyak pihak, bahkan kader-kadernya sendiri di bawah, atau simpatisannya sendiri di bawah, itu melakukan protes terhadap kebijakan mendukung Anies. Ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah ini sesungguhnya adalah strategi Nasdem untuk memperbaiki jalan utama, tapi sesungguhnya kelak akan mengambil jalan yang lain. Demikian juga dengan koalisi Gerindra dan PKB. Belum jelas bukan? Meskipun keduanya atau kedua partai sudah cukup untuk membangun koalisi dan mengusung capres-cawapres, dan komposisi keduanya juga sudah jelas, karena Gerindra komitmen untuk mengusung Prabowo Subianto dan PKB berkomitmen untuk mengusung Caimin atau Muhaimin Iskandar. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Hingga hari ini arah keduanya juga belum teridentifikasi dengan jelas. Apakah seperti pada pemilu sebelumnya, PKB juga menjadikan ini sebagai strategi membangun atau memperbaiki jalan utama untuk mengambil jalan lain di akhir tikungan, sebagaimana terjadi pada Pilpres 2019 ketika PKB berhasil meloloskan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya Joko Widodo. Apalagi kalau kita bicara tentang PDIP. PDI Perjuangan selalu menggunakan strategi last minute dalam menetapkan capres, cawapres ya. Sehingga segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi. Dalam berbagai kesempatan seolah-olah PDI Perjuangan itu menghadang Ganjar Pranowo. Apakah ini juga strategi memperbaiki jalan utama untuk mengambil jalan lain di akhir tikungan? Sungguh politik itu sangat dinamis, penuh dengan intrik, penuh dengan tipu daya, sekaligus penuh dengan kejutan-kejutan. Jalan lain mana yang akan dipilih oleh para ketua partai dan elit partai yang sekarang hampir tiap hari melakukan manuver dalam setiap aktivitasnya? Kita tunggu saja. Perbaiki jalan utama untuk mengambil jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.